kawannya. Diberikan pressure lagi dan ternyata langsung ibu-ibu beli beras. Ayo kita arah high bay. Kali ini langsung menembak. Tampaknya sudah berhasil nge-revive seorang Kato. Dan itu dia Potato tertangkap oleh seorang Yuhai. BTR 17 elim dan belum selesai pertandingannya. Kill demi kill dikantongi terus oleh tim BTR. Sekarang Ryzen mengamuk bersama dengan para kayak kalau gitu. Oke, Takai. Ngomong-ngomong soal Takai, nanti aja kita bahas. Karena kita bakal langsung masuk ke Miramar. Ini dia dengan garis pesawat yang begitu merata. Harusnya mempermudah seluruh tim untuk bisa mencapai ke drop zone mereka masing-masing. Yes, dengan arah pesawat yang tampaknya cukup fair kali ini. Dari arah Torre Ahumada menuju ke bagian Los Higos. Cukup tengah, cukup adil bagi semua tim. So, kita bakal melihat ini arah pesawat yang fair akan mendukung juga gameplay yang semakin pelan. Karena nggak buru-buru mencari kendaraan di awal-awal. So, kayaknya juga beberapa tim sudah mulai turun menuju ke arah kota mereka masing-masing, ke arah scrappingan mereka, dan mulai terpantau. Elang dari utara sudah mulai menuju ke arah drop mereka, Bonafide juga berdekatan, dan harusnya ada beberapa tim juga di sekitar area tersebut. Yes, benar. Udah mulai pada buka parasut ya pastinya. Dan ngomong revive terhadap kawannya. Diberikan pressure lagi dan ternyata langsung ibu-ibu beli beras. Ayo kita arah high bay. Kali ini Eliminator in Miramar. Dimana ini bisa dibilang Aura, RRQ, Void, Victim, dan juga Livescape ini adalah 5 tim yang tergolong cukup agresif ketika bermain di Miramar. Jadi kalau kita ngomongin Miramar itu kayak udah langsung terbayang, oh kalau Miramar mah Aura, RRQ, Livescape yang kuat, Victim juga. Kalau Void bisa dibilang cenderung dia kayak ngerata sih sebenarnya antara Erangel sama Miramar. Dia tuh tim yang emang imbang banget, tapi Imbang. terlihat gitu licin. Emang ini pemain yang bahaya banget. Gue kaget ketika dia keluar dari tim sebelumnya, dia masuk ke Void. Gue rasa ini pemain yang underrated sekali gitu. Memang dia kalau secara on cam jarang terpantau. Jarang dia ya nge-outplay lawannya, 1v1 gitu, jarang banget. Tapi dia lebih ke main stabil, main hati-hati, dan dapetin kill yang off cam gitu. Ya, dia lebih ke arah ngejaga posisi atau alias backline dari teman-temannya seperti yang dia lakukan sebelumnya di tim Bonafide ya. Ketika mereka bermain di bagian Erangel, menjaga bagian Rozok dengan sangat baik. Itu biasanya licin tuh ditaruh di bukit, selalu di bagian backline untuk menjaga posisi dari teman-temannya. Ya, tapi kita perhatikan juga ya, dari beberapa tim mulai keluar nih pemain-pemain yang kemarin tidak bermain, hari ini belum bermunculan. Tadi ada Kenan dari Boom tadi kan main. Ada juga Yuhai dari BTR main. Akankah kita melihat main-main baru? Seperti Hoki juga main baru hari ini kan? Ya, Hoki. Ya, kita bakal lihat nih, adakah pemain-pemain yang mungkin tadinya masih ada di bangku cadangan sudah mulai dimainkan, apalagi hari kedua. Mungkin buat tim-tim yang sudah merasa aman mulai meracik kembali roster mereka. Atau mungkin bagi tim-tim yang sudah ibaratnya lagi butuh solusi baru memainkan player-player mereka yang punya kekuatan. Masih dikunci juga oleh tim Void yang kali ini masih menahan rotasi mereka. 517 meter menuju ke arah zona dan masih ada waktu 5 detik bersama dengan Blue Zone akan bergerak kali ini. This is a bad idea sih kayaknya. Karena udah mulai berasa banget nih zonanya kalau misalkan bergerak secara beriringan. Tapi kita akan lihat seperti apa Ciel movementnya untuk bisa survive. Seorang diri saja bahkan kali ini setup smoke sudah mulai dibuka. Hanya ada satu bagi yang bisa menemani perjalanan dari Ciel dan dilemparkan granat ke depan. Tapi ternyata Debs benar-benar on point banget granatnya. Betul, itu udah on point banget, langsung menemukan targetnya. Aura sudah ngambil perbukitan dan akan bermain pelan-pelan, step by step ke arah depan, tidak terburu-buru menuju ke arah lower ground. Mereka pengen menggunakan high ground advantage mereka untuk coba men-take down anggota AE. Dan ketika ada yang knock, baru mereka akan rush cepat-cepatnya. Yes, mungkin ini akan berusaha di retake ya dari compound Alter Ego sendiri. Itu berusaha melakukan lemparan granat ke depan tapi masih belum connect. Potato sedikit mundur, nggak mau terlalu terbuka di bagian open field. Dan no mercy, udah mulai naik mobil, temannya dijemput. Apakah bakal langsung ditabrak seperti pergerakan sebelumnya yang mereka lakukan atau tidak? Pinggir zona dulu. Oke, tampaknya dari Aura juga bakal coba untuk nge-setup kembali menghadapi tim Alter Ego yang kali ini sudah mundur ke belakang masuk ke arah rumah-rumahnya mereka. Ini fight yang berbahaya karena lihat di kejauhan ada tim Livescape yang sudah mendengar bom-bom meledak, sudah mendengar peluru-peluru dilontarkan dan mungkin akan join the fight ketika momennya tepat. Benar. Sementara di sisi lain juga ada Bigetron dengan tim Takai yang sudah mulai bergesekan dan mobil demi mobil sudah mulai meledak juga karena dengan adanya sistem semi hardcore seperti ini, biasanya tuh kalau udah nembakin mobil udah bukan ngincer kepala orang yang nyetir. Mobilnya aja. Mobilnya aja. Ya kan?
Kalau bisa kita lihat tuh udah mulai lagi ada meledakan, mobil Takai udah mulai diledakkan kembali. Ini bakal sulit banget sih kalau misalkan kita bergerak secara beriringan dengan tim yang sudah dapetin checkpoint. Betul, ini momennya adalah calm before the storm. Ketika semua tim berdempetan, bentar lagi kita bakal lihat pecahnya fight besar-besaran. Tapi kita bakal lihat juga kayaknya dari seorang Hexas bakal ngokang bom ke arah depan, di mana Flykido terlihat sangat jelas. Tapi dia juga akan terkena berapa peluru ke area dia, dan itu dia bom dari seorang Flykido merupakan seorang rancid kali ini menyisakan dari tim Nero. Dua member yang masih aktif, lempar bom ke arah depan, mineral cukup low. Di belakang tim Z1 juga masih ada tim Void yang siap join the fight. Aduh, lagi-lagi ini adalah meta terparty yang benar-benar terjadi terus-menerus. Wow, granatnya sampai membuat mobilnya ke bouncing, dan ternyata dari Banyunyung akan berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya. The last man standing kali ini tapi Hexas akan memanfaatkan momentum, tapi ternyata Bigetron Red Alliance dari kejauhan menjadi third party. Betul, tampak Void juga mengambil keuntungan dari fight yang sedang terjadi dan mengambil beberapa kill-kill tambahan. Mereka dari pinggir zona dan mengambil keuntungan terbesar dari third party mereka. Sementara 13 tim tersisa kali ini, 40 player yang masih bertahan. Tampaknya player demi player mulai berjatuhan, masuk sekolah kelima yang menuju ke arah open field kali ini. Yap, betul sekali seperti yang tadi Flo udah katakan, calm before the storm. Dan ini udah mulai menjadi stormnya, sudah mulai menggelegar perang demi perang, pecah Takai satu persatu juga berusaha untuk masuk tapi tidak bisa. Dan Banyu mau tidak mau harus terpulangkan juga di posisi yang tidak begitu baik. Betul, kita bahkan juga tampaknya banyak banget tim yang mulai kesulitan masuk ke zona kali ini. Tapi dari tim BTR tampaknya masih cukup enak. Mereka masuk ke arah zona, bisa mengontrol area sekitarnya mereka, dan cukup enak mereka untuk perang dengan tim-tim di low ground sekitar area mereka. Yes, bahkan Victim kali ini sudah mulai terkunci pergerakan di bawah sana, masih dihujani granat demi granat juga. Rocky yang sedang berusaha untuk melakukan revive terhadap kawannya, diberikan pressure lagi dan lagi, dan ternyata langsung ibu-ibu beli berat. Ayo kita arah high bay, kali ini langsung menembak ke arah depan. Yuhai memulangkan dua player dari Victim. Ya, tampaknya dari tim BTR bermain dengan cukup garang setelah mereka mendapatkan boostingan PT dari jadi mereka peroleh. Tapi tampaknya zona pun sudah bergerak, semua tim udah harus mulai ancang-ancang untuk maju ke arah depan, di mana dari poin kehilangan satu pemain mereka, menyisakan dua yang masih aktif. SUBG lagi cari momen untuk maju ke depan, tapi tepat depan mereka juga ada tim poin yang join. Cukup enak untuk menembak ke arah posisi mereka. Yes, dipotong begitu saja pergerakan dari supply bank yang tadi begitu percaya diri untuk langsung menyeberang. Dan Hoki Zai juga masih terpuruk di depan sana, masih belum bisa bergerak. Rosemary dengan Kraibo masih berusaha mati-matian untuk menyelamatkan temannya, set up smoke demi smoke, tapi ternyata di sisi lain juga player demi player berguguran seperti daun di musim gugur. Betul, semakin di 8 tim masih bertahan kali ini udah cukup sulit bagi tim manapun bertahan dalam waktu yang cukup lama, karena ini open field semua. Hanya bukit-bukit kecil low ground tidak digunakan untuk bertahan kali ini. Wow, dan lagi-lagi Audrey, itu mobilnya melakukan atraksi berbahaya, ditembakin terus-menerus oleh Daemon, tapi ternyata tidak connect. Audrey masih bisa survive, masih bisa menghindar dari peluru yang begitu banyak, tapi Toms langsung saja aware ke arah depan, tapi Daebot akan berusaha untuk melakukan lemparan granat ke arah depan, karena mereka tahu ada mangsa baru di depan sana. Ada Toms dan juga Audrey mulai mendekat. Nampaknya Genesis Doma dan Livescape akan bergesekan sebentar lagi. Betul, kita bahkan juga dari tim SUBG tampaknya kehilangan seorang Hoki kali ini, di mana kita bakal lihat dari Kato kembali mendapatkan kill dari grenade yang dilempar. Daebot tampaknya terkena bom yang begitu tepat jatuh ke arah kepala dia. Dan kita bakal dari tim GD tampaknya cukup kesulitan dengan 2 member tersisa menghadapi Livescape yang lengkap dengan 4 member mereka. Yes, dan ternyata lagi mau di-revive, dibakar Daebot. Darahnya begitu deras. Apakah mampu di-revive oleh seorang star? Karena Blue Zone-nya juga akan ikut andil. Tom lihat pergerakan mereka langsung menjaga bagian bibir circle, nggak dikasih lewat. Genesis Dogma nggak dikasih nafas, berhasil untuk melakukan revive, tapi ternyata terjatuh kembali. Sater berusaha untuk touchdown, berhasil touchdown. Masih ada beberapa asap yang bisa menghalangi preview dari musuhnya, tapi ternyata Satar pun berusaha untuk blind spray ke arah depan dan tidak bisa. Itu dia, Satar pun harus ditangkap dengan sangat mudah, dan Toms mendapatkan player terakhir, dan ternyata third party again and again andil lagi. Betul, kembali ada third party meta kali yang terjadi di Livescape. Kehilangan satu member mereka, Toms dari sisi belakang. Altrigo masih cukup nyaman posisinya, tapi kayak mereka clear-clearan dengan tim Livescape. Sama-sama ngambil pinggir zonanya. Di lain sisi 6 tim tersisa, 16 yang masih alive. Cukup banyak player yang hanya menyisakan satu tim. Ada RRQ, ada Aura yang tinggal last man standing kali ini. Yes, berarti Bigetron udah 15 kill. 15 kill. Oke. Ini belum selesai loh. Mohon maaf, ini belum selesai. Apakah nanti rekor dari Victim akan dipecahkan oleh Bigetron Red Alliance? Rekor elimination point kita akan lihat, karena sementara waktu Chuckles masih tertahan di belakang sana. So let's go teman-teman yang lagi nonton, support tim favorit kalian dengan nge-like live stream yang kalian tonton di YouTube PUBG Mobile Indonesia. Karena ini bakal seru banget, panas banget. Renal badannya kepanasan pun tidak bisa masuk ke
dalam zona. Betul, tampaknya banyak banget player mulai berjatuhan oleh sakitnya Blue Zone kali ini, di mana banyak banget player harus terkunci posisi mereka ketika masuk ke area next zone-nya. Tapi Kato terkena bom seorang diri dia sendiri. Dan akhirnya dari tim menyisakan 2 member lagi. Yes, dan Chuckles, wow, masih bisa survive. Ternyata Chuckles berada di belakang gundukan jerami, tapi posisinya udah ketahuan oleh player-player dari Bigetron Red Alliance. Terkunci, nampaknya masih berusaha untuk survive dan tampaknya akan langsung di-eliminate oleh Luxy. Betul, kita pakai juga dari pergerakan tim Livescape. Tampaknya sudah berhasil nge-revive seorang Kato. Dan itu dia Potato tertangkap oleh seorang Yuhai. BTR 17 elim dan belum selesai pertandingannya. Kill demi kill dikantongi terus oleh tim BTR. Sekarang Ryzen mengamuk bersama dengan para alien merah yang lainnya. Yes, aduh ini benar-benar on fire banget Bigetron Red Alliance. Menyapu satu demi satu di sweeping semua areanya dan kali ini menguasai daerah jam 11. Kayaknya punya mangsa baru juga. Livescape di depan sana sudah menjadi incaran, ditembakin terus-menerus. Livescape apakah mampu untuk lepas, tapi maybe tertangkap di depan sana. Terjadi fight juga, tapi ternyata Bigetron Red Alliance dia mulai bergerak di positioning. Betul, dia meninggalkan area dia sebelumnya dan mulai nge-push ke arah tim Livescape. Karena dia tahu kalau kelamaan dikasih waktu, yang ada mereka keburu revive lagi. Tapi lihat dari tim Bolana Fight, mereka juga punya posisi yang sangat enak. Mereka punya rumah, mereka punya atap yang meninggikan angle shoot mereka. Dimana Livescape tinggal menyisakan satu player lagi, Audrey di sisi belakang terus dikunci oleh tim Bigetron. Dan langsung hal ini di-eliminate dan 21 kill. Rekor season 4 dipecahkan kembali oleh tim Bigetron. Oke, 21 kill point dan kita akan lihat siapakah yang mendapatkan winner chicken dinner karena ada 2 tim kali ini yang sedang bertahan. Ada Bonafide yang berada di bagian atap berhasil untuk menumbangkan seorang Zuxi di depan sana. Seorang Tuyul harus melakukan healing terlebih dahulu. Kemanakah circle-nya? Ternyata circle-nya berpihak untuk Bonafide. Apakah Bigetron Red Alliance mampu untuk bisa melakukan setup dan bergerak masuk ke dalam circle atau malah Bonafide yang mampu mengeksekusikan zona yang mereka miliki sekarang? Betul, kita bakal lihat dari tim Bigetron. Tampaknya sudah memiliki 21 elim tapi posisi mereka memang zona, tapi sementara waktu ini sampai zona bergerak dalam waktu 25 detik, BFD masih punya high ground yang sangat menguntungkan bagi mereka. Dari BTR sekarang PR mereka adalah jangan kasih BFD masuk ke zona. Mau nggak mau mereka harus maju ke depan, ambil gunung-gundukan depan, pastikan ketika BFD turun dari rumah mereka atau keluar dari area rumah mereka bakal langsung terpantau dan bisa di take down secepat-cepatnya. Baik lagi tuh BFD, mereka sekarang harus, gua rasa harus gabung sih. Harus pukul BTR dalam satu pukulan cepat. Jangan sampai mereka di pick off one by one. Ya, mereka harus regroup dan benar-benar harus melakukan eksekusi dengan rapi. Tapi kalau kita lihat smoke sudah mulai di pop out juga, sudah ada ledakan granat demi granat yang dilemparkan oleh tim Bonafide ke arah tim Bigetron Red Alliance, membuat player-player dari Bigetron nggak bisa bergerak secara leluasa. Dan dari Nux nampaknya sudah mulai melakukan flank ke arah kiri, tapi Nux nampaknya sudah mulai tertangkap juga oleh mata-mata Red Alliance. Kali ini darahnya terlihat sudah mulai tercicil dan itu dia kepala ditembak, tapping langsung oleh Yuhai, tertangkap. Menyisakan 2 player saja di depan sana, tapi Ucup memegang senjata rambu ditembaki. Ryzen-nya lagi bergerak-gerak dan tapping lagi oleh seorang Ucup, begitu tajam, begitu on point, berusaha untuk menyisir area ini. Dan Yuhai masih tersisa di belakang sana menembaki, melemparkan granat, connect lagi dan lagi ke arah Tuyul. Betul, ini 2 lawan 1 kondisi di mana dari BFD gue rasa mending dia nge-N aja sih. Knock-knock yang dia sudah dapati, N aja secepat-cepatnya dan dapati poin-poin tambahan karena dia termakan oleh Blue Zone, dikunci habis oleh seorang Luxy. Bahkan kepalanya lagi dicari, pelan-pelan dicari, tapi Ucup nggak bisa lari lagi. Itu dia, back to back. Winner chicken dinner tim Bigetron Red Alliance dengan total kill 24. What? Oh my god. Aduh. Don't play bosku. Don't play bos gua. Bigetron Red Alliance 24 elimination point. Ini luar biasa banget dari tim Bigetron di game sebelumnya. Mereka sudah mendapatkan WWCD kalau bisa